Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Bapak Ibu Saudara, saya mau memberi info bahwa tayangan khotbah seperti ini akan berakhir Desember 2022. Nanti mulai Januari saya tidak akan menayangkan khotbah seperti ini ya. Kenapa begitu? Saya nurut maunya Yesus Allah yang saya sembah. Jauh-jauh hari Yesus Allah yang benar sudah memberitahu kepada saya, tahun 2022 Indonesia sudah kamir. Kekristenan di Indonesia sudah kamir, sudah tahu bahwa Allah Esa itu Yesus Kristus. Bahwa orang Kristen itu Allahnya Yesus. Soal Anda menolak, kami tetap Allahnya Bapa, itu urusan lain. Karena semua manusia punya kehendak bebas. Ya, Anda punya kehendak bebas, silahkan mau menolak, silahkan. Tetapi semua sudah dengar, para pendeta, para romo, para pendeta penyembah Allah segitiga, ya, romo-romo juga sudah tahu bahwa Allahnya orang Kristen itu Yesus Kristus, bukan Allah dari kemarin sore, tetapi Allah segala abad ya, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi tayangan seperti ini akan berakhir 2022. Lalu diganti apa Pak Pendeta? Diganti dialog. Ya, nggak main-main, setiap Rabu malam menggantikan pendalaman Alkitab dari jam 7 malam, dari jam 19 selama 4 jam. Ya, panjang waktunya ya. Dan saya hanya akan nongol Rabu malam doang. Jam 19 tambah 4 ya. Berapa itu? 19, 20, 21, 22. Sampai 22 ya. Boleh tanya apa saja. Namanya juga dialog yaitu melalui Zoom. Siapa saja boleh nanya. Para pendeta, para romo, para mu'alaf boleh nanya ya, kepada HTD ya. Tapi bukan debat ya. Kalau debat nanti, debat itu kan bernarasi. Jadi memang kita akan arahkan nggak usah bernarasi lah Pak ya. Nggak usah bernarasi, Tritunggal itu begini loh Pak Titi, nggak usah, langsung nanya aja. Anda mau nanya apa gitu ya. Supaya tidak terjadi debat kusir ya. Narasi bagi kami nggak berlaku ya. Narasi Tritunggal. Pak Titi sebelum nanya aku mau jelasin dulu Tritunggal, nggak usah kayak gitu. Ya, next mulai Januari 2023. Baik, tema sekarang ini adalah timeline penciptaan. Timeline itu maksudnya adalah urutan dan kapan waktu penciptaan. Urutan dan kapan waktu penciptaan. Para pendeta penyembah Allah segitiga, para romo penyembah Allah tiga tunggal, para mukalab ya toh, taunya penciptaan pertama kali itu penciptaan bumi dan segala isinya. Kasihan, diketawain ayam, diketawain onta. Anda tahu nggak ketawanya onta? Ketawanya onta itu kuak 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 kuak, bahlul ente. Nah, itu ketawanya onta itu. Berikut ini urutan penciptaan dan kapan terjadinya penciptaan, sekali lagi menurut Alkitab. Jadi kalau HTD itu pasti pakai ayat Alkitab. Nomor 1, hikmat. Penciptaan pertama kali adalah hikmat di dalam Amsal 8 ayat 22. Makanya Yesus Kristus disebut Allah yang penuh hikmat di dalam Roma 16 ayat 27. Allah menciptakan hikmat untuk Allah di dalam menciptakan yang lain gitu. Supaya punya hikmat, maka Yesus adalah Allah penuh hikmat. Nggak ada Bapa penuh hikmat, nggak ada itu. Tritunggal penuh hikmat nggak ada ya. Baca Roma 16 ayat 27, Allah penuh hikmat. Karena pertama kali Allah itu menciptakan hikmat ya. Bapa penuh hikmat nggak ada. Tritunggal penuh hikmat nggak ada. Allah segitiga penuh hikmat kagak ada itu ya. Amsal 8 ayat 22. Kapan diciptanya hikmat? Sekitar 36,5 miliar tahun lalu. Kok tahu Pak HTD gimana ngitungnya?
Roma 16 ayat 25, eksistensi Allah didiamkan berabad-abad lamanya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, long ages, artinya abad-abad yang panjang. Berarti 100 tahun kali 100 tahun kali 10 tahun sama dengan 100.000 tahun time yon Allah kali 365 hari kali 1000 tahun ya. 2 Petrus 3 ayat 8, satu hari Allah 1000 tahun, maka akan mendapatkan 36,5 miliar tahun lamanya. Ya. Jadi hikmat sebagai ciptaan pertama dari Allah itu diciptakan 36,5 miliar tahun lalu. Nomor 2, surga. Di dalam Kolose 1 ayat 16 terdiri dari singgasana, yaitu tahta, pemerintahan dan kekuasaan surga. Penciptaan surga yaitu untuk malaikat yang berjumlah 100 miliar dan kerub yang berjumlah 1 juta, Wahyu 5 ayat 11, dan 4 serafim, Wahyu 4 ayat 6 dan 7. Surga dan segala isinya itu diciptakan 36,5 miliar tahun lalu sampai 36,3 miliar tahun lalu. Nomor 3, bumi purbakala samudra raya. Amsal 8 ayat 23 dan 24, bumi belum berbentuk dan samudra raya dicipta di era sekitar 36,5 miliar tahun lalu sampai dengan 36,3 miliar tahun lalu. Nomor 4, segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Yang termasuk dalam segala sesuatu adalah api, oksigen, nitrogen, dan gas-gas lainnya dicipta sekitar 36,5 miliar tahun lalu sampai 36,3 miliar tahun lalu. Nomor 5, jeda waktu 36,3 miliar tahun, itulah waktu Allah dalam kekekalan merahasiakan eksistensi Allah, merahasiakan nama Allah di dalam Roma 16 ayat 25. Apakah Anda ingin tahu eksistensi Allah atau keberadaan Allah? Bacalah Yohanes 1 ayat 1. Ada firman, yaitu Allah yang berkarya, disebut Tuhan atau Lord. Dan ada Allah yang duduk di tata surga, disembah di surga, itu disebut Allah atau God. Jadi eksistensi Allah itu Lord and God, Jesus. Saya ulang, kalau Anda ingin tahu eksistensi Allah, ya, eksistensi Allah itu Tuhan dan Allah Yesus. Namanya Yesus ya, itu eksistensi Allah. Jadi kalau Anda pengen tahu sebenarnya Allah itu dari awal itu siapa sih Pak? Ya Tuhan dan Allah yang punya nama Yesus. Itu eksistensi Allah. Ya. Bagaimana menentukan 36,5 sampai 36,2 miliar tahun lalu ya? Allah itu pasti konsisten dengan pola angka 6 kali ya. Pola angka 6 kali ini 6 abad penciptaan ya. Maka 6 kali 100 kali 365 hari sekitar 200 juta tahun. Itulah penciptaan nomor 1 sampai dengan nomor 4, yaitu mulai dari hikmat sampai dengan segala sesuatu. Nah sekarang penciptaan nomor 5 selanjutnya adalah bumi bulat dicipta, termasuk segala isinya. Bumi belum berbentuk yang usianya 36,3 miliar tahunan, tidak berbentuk lalu dibentuk jadi bulat. Kejadian 2 ayat 4, Yesaya 40 ayat 22. Bumi bulat dicipta sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Usia bumi bulat akan bertahan selama 2 kali 6000 tahun sama dengan 12.000 tahun sesuai Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Sebab Allah konsisten memakai pola yang sama, 6 hari time yon Allah 6000 tahun. Maka tahun 6000 Masehi bumi bulat akan dipastikan hancur, kiamat. Nomor 7, bumi baru yang datar dicipta. Wahyu 21 ayat 1. Bumi baru yang datar akan dicipta tahun 6000 Masehi dan berlangsung selama-lamanya, tidak ada lagi kiamat kedua. Shalom Pendeta HTD. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, sekarang tahu ya. Ya, timeline penciptaan begitu very clear Pendeta HTD lah, iya wong ada ayatnya. Masalahnya dibuka apa tidak pikirannya.
Ya, clear Bapak Ibu Saudara ya. Jadi penciptaan pertama itu apa? Hikmat. Jadi kalau para pendeta sama Romo bilang, saudara-saudara, Allah itu pertama kali menciptakan langit bumi. Hanya gara-gara Alkitab menulis Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 itu penciptaan langit bumi. Lambok dibaca Amsal 8 ayat 22. Lalu baca Kolose 1 ayat 16. Lalu baca Amsal 8 ayat 23 24. Lalu baca Yohanes 1 ayat 3. Baru baca Kejadian 1 ayat 1. Begitu cara kalau Anda mau ingin tahu penciptaan itu yang dibaca. Jangan ujuk-ujuk baca Kejadian 1 ayat 1. Lalu Anda pikir penciptaan langit bumi itu merupakan penciptaan yang pertama. Salah. Nanti ayam ketawa, unta ketawa, termasuk para mukalaf. Ya, mbok mikir sederhana, tidak mungkin langit bumi ini diciptakan. Lah surga kapan menciptakannya? Oh iya ya Pak ya. Ya, pasti surga duluan dicipta, ya toh. Surga hikmat, lalu surga, lalu bumi belum berbentuk, lalu segala sesuatu, baru bumi bulat beserta isinya. Nanti terakhir bumi datar setelah kiamat ya. Very clear ya pakai ayat Alkitab semua Bapak Ibu Saudara. Kembali saya sampaikan bahwa tayangan seperti ini, khotbah seperti ini akan berakhir Desember 2022. Kenapa begitu? Karena saya tunduk kepada maunya Yesus Allah. Ya. 2022 Yesus sudah menyampaikan ke saya bahwa Indonesia sudah tahu, kekristenan sudah tahu bahwa Allah yang benar itu Yesus Kristus. Allahnya orang Kristen itu satu, bukan tiga. Allahnya orang Kristen itu roh, bukan zat, bukan pribadi. Allahnya orang Kristen itu punya nama, Yesus Kristus. Allahnya orang Kristen itu bukan dari kemarin, tapi dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Semua kekristenan sudah tahu itu sampai akhir 2022. Bahkan di luar Kristen pun juga menjadi tahu. Baru ngerti Pak. Ya, dengan munculnya pendeta HTD baru ngerti kita, baru ngeh ternyata Allahnya orang Kristen itu esa ya, satu ya. Iya lah, selama ini yang Tritunggal itu bukan Kristen Pak, itu Protestan sama Katolik yang tidak ada di Alkitab. Katolik nggak ada di Alkitab, Protestan nggak ada di Alkitab. Yang ada di Alkitab Kristen, yang saya sering menyebutnya Kristen murni konsekuen Alkitabiah. Lalu kami akan menggantikan dengan tanya jawab ya. Tidak usah bernarasi setiap hari Rabu jam 19 selama 4 jam. 19 ke 20 1 jam, 20 ke 21 2 jam, 21 ke 22 3 jam, 22 ke 23. Kok jadi 5? Sampai 22 ya. 19 ke 20 1 jam, 20 ke 21 2 jam, 21 ke 22 3 jam, 22 ke 23 berarti sampai 23 ya. Pokoknya jam 19 selama 4 jam, berarti sampai jam 23 sampai jam 11 malam. Setiap minggu, seminggu sekali, setiap hari Rabu malam. Bukan setiap minggu, setiap hari Rabu malam. Tayangan lain seperti doa pagi, Rabu, Jumat, dan ibadah hari Minggu tetap ya. Saya hanya menggantikan pendalaman Alkitab dengan dialog. Nanti akan kita kemas lebih bagus ya. Semua boleh tanya. Kalau HTD itu siap untuk di cross check ya. Semuanya berdasar Alkitab. Kita tidak mau ada debat kusir di situ ya. Para penyembah Allah segitiga pasti takut nanya, udah pasti takut. Ya. Para penyembah Allah segitiga takut malu kan di live, siaran live. Para pendeta dan romo penyembah Allah segitiga dan Allah tiga tunggal pasti takut mau nanya, pasti. Karena nanti di siaran live, you know. Takut dia. Biasanya yang nanya juga orang-orang malah dari mukalaf malah berani tuh. Mukalaf terus dari ya bukan romo sih, bukan romo, bukan pendeta, tapi jemaat biasa yang ingin tahu kebenaran. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Tetap setia ya, pegang firman Tuhan dan jangan pernah menyangkal Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, jangan pernah menyangkal supaya namamu tetap tertulis dalam kitab kehidupan. Dibaptis begitu ada kesempatan, ikut sekolah Alkitab biar pinter dibuka pikiran mengerti kitab suci. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, Allah penuh hikmat, Allah segala masa dari sejak sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.